Halo teman-teman, balik lagi dengan aku. Di sini kita bakal bahas tentang UAS Perbajakan 18 lagi, materi pertemuan 10, yakni objek pajak. Nah, yang pertama, yang nomor 3, Ding. Tahun 2015, PT ABC membagikan dividen sebesar 1 miliar kepada PT Sukses, pemegang saham 70% PT ABC, dari laba setelah pajak penghasilan. Perlakuan atas pembagian dividen tersebut adalah, perlu diingat ya teman-teman, kalau dividen itu untuk PT yang kepemilikannya kurang dari 25% itu dianggap sebagai objek pajak. PT yang kepemilikannya lebih dari 25% itu dianggap sebagai bukan objek pajak untuk dividennya. Jadi pemegang sahamnya ya. Di sini berarti pemegang sahamnya adalah PT Sukses. Coba kita lihat jawabannya C. Bagi PT Sukses bukan merupakan objek PPh. Kenapa? Karena PT kepemilikan lebih dari 25% itu dianggap bukan objek pajak. Syaratnya adalah investinya berkedudukan di Indonesia. Di sini memenuhi ya, karena PT ABC itu dari kata PT aja, perseroan terbatas itu pasti dia tempatnya di Indonesia. Yang kedua adalah dividen dari cadangan laba ditahan. Nah, di sini di-stated dari laba setelah pajak penghasilan. Itu kedua syarat ini terpenuhi, berarti PT Sukses benar mengakui bahwa kepemilikan dia lebih dari 25%, dividen yang dibagikan bukan termasuk objek pajak. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau PT dengan kepemilikan kurang dari 25% itu dianggap sebagai objek pajak. Nah, di sini dia kena PPh pasal 33, tarifnya itu 15% dari penghasilan bruto. Misalkan nih PT Sukses itu kepemilikannya adalah 24,9% gitu misalkan. Nah, berarti nanti 1 miliar ini anggap aja bruto dikalikan sama 15%. Berarti sekitar 15 juta atau berapa ya? 150 juta itu nanti yang diakui sebagai objek pajak, seperti itu. Nah, terus nomor 4 nih. PT X memiliki 2 jenis usaha, yaitu konstruksi dan perdagangan alat berat. Omset kedua jenis usaha tersebut masing-masing mencapai 60 miliar pada tahun lalu. Karena kesalahan perhitungan, usaha konstruksi tahun ini mengalami kerugian, sedangkan usaha perdagangan alat berat mendapatkan keuntungan. Pernyataan berikut yang benar terkait perhitungan PPh badan dari PT X pada tahun ini adalah, ingat ya teman-teman, kalau usaha konstruksi itu masuk ke dalam final ya. Jadi jawabannya adalah C. Dari keuntungan usaha perdagangan saja. Nah, PT X itu kan tadi ada 2 ya, usaha konstruksi sama perdagangan alat berat. Nah, untuk usaha konstruksi itu bersifat final, perdagangan alat berat itu objek pajak. Usaha konstruksi itu tuh di akhir tahun tidak dihitung, maksudnya kayak WPOP kemarin kan kayak gitu, karena dia bersifat final. Yang dihitung pada keuntungan dihitung pada akhir tahun hanya keuntungan dari peralatan alat berat saja. Kayak gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 2, wow, ini udah dikasih apa ya ini namanya? Clue, hint gitu. Oke, nomor 2 nih kita baca dulu soalnya. Dalam ketentuan perpajakan, penghasilan dapat digolongkan sebagai penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final, bukan objek pajak dan objek pajak final. Penghasilan berupa hadiah yang diterima oleh wajib pajak badan dapat digolongkan dalam berbagai jenis penghasilan. Jelaskan jenis penghasilan bagi penghasilan hadiah yang diberikan oleh wajib pajak badan dan berikan contohnya. Jadi hadiah itu bisa memenuhi kategori tidak final, bukan objek pajak dan objek pajak final. Gimana sih ini? Kok bisa hadiah bisa tiga-tiganya? Kita lihat jawabannya. Ciceng. Di sini tuh aku sengaja buat bagan biar
mungkin bisa ringkas gitu loh. Oke, hadiah diterima WP Badan. Yang pertama, yang termasuk objek pajak pasal 4 ayat 1 B. Di sini tuh dia termasuk tidak final ya. Itu dari pekerjaan. Misalkan PTA mendapat penghargaan sebagai perusahaan peduli lingkungan. Nah, karena dia di sini PT dan dia sebagai SPDN, maka tarifnya adalah 15%, yaitu tarif dari pasal 23 ayat 1 angka 4 dari UU PPH dikalikan dengan jumlah brutonya. Kemudian dari kegiatan pekerjaan, yang kedua itu misalkan nih Jakarta, cabang Citibank USA. Nah, di sini itu karena dia bukan PT dan termasuk cabang dari USA, berarti dia diakui sebagai SPLN BUT, subjek pajak luar negeri, badan usaha tetap. Mendapat penghargaan BIA. BIA itu waktu itu aku cari tentang apa ya? Pokoknya awards kayak gitulah. Aku lupa tentang apa. Nah, tarifnya itu 20% atau tax treaty. Ini tuh tarif pasal 26 ya teman-teman. Kemudian hadiah yang termasuk bukan objek pajak, itu hadiah langsung ke semua pembeli tanpa diundi. Itu penjualan bareng. Pokoknya misalkan kalian beli 5 Indomie, nanti dapat 1 molto kayak gitu misalkan. Nah, di sini contohnya untuk subjek pajak badan itu PTC dapat hadiah langsung tanpa diundi berupa motor saat beli truk. Jadi PTC itu beli truk, dapat motor kayak gitu. Nah, motor ini tuh bukan termasuk objek pajak. Kemudian yang ketiga adalah objek pajak final, yaitu ada di pasal 4 ayat 2 huruf B di UU PPH. Hadiah apa sih? Hadiah yang termasuk undian. Contohnya adalah PTB dapat hadiah undian dari Bank D. Misalkan PTB itu memiliki deposito atau memiliki simpanan ke Bank D, di Bank D. Nah, di Bank D itu diundi gitu. Nah, PTB ini secara beruntung mendapatkan hadiah undian. Tarifnya adalah 25% dari jumlah bruto. Jadi, 25% dikali dengan bruto dari hadiah undian tersebut. Nah, ini aku dapat dari sumbernya itu per 11 PJ 2015 diolah oleh Ortax dan dapat diakses melalui ini Ortax dan kemudian aku olah lagi. Kemudian yang terakhir, pemberian natural atau kenikmatan secara umum tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Setujukah saudara dengan pernyataan tersebut? Jelaskan dan berikan contoh. Jadi untuk di pasal 4 ayat ketiga itu natura itu bukan termasuk objek pajak. Terus apalagi sih? Nah, 7. Pemberi natura atau kenikmatan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Jadi bukan objek pajak bagi yang menerima, dan juga sebenarnya natura itu secara defaultnya itu tuh tidak menjadi pengurang penghasilan bruto bagi pemberi kerja. Namun, ini contohnya dulu nih. CVA memberikan jersey bagi karyawannya. Jersey ini tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dari CVA dan juga bukan merupakan objek pajak bagi karyawannya. Nah, natura bagi penerimanya merupakan BOP jika diterima dari pemberi kerja WP atau pemerintah. CV itu kan termasuk WP ya, WP, subjek pajak badan. Jadi termasuk wajib pajak. Namun, natura dapat menjadi pengurang penghasilan bruto jika penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Misal, pegawai dapat rumah di Pemda daerah terpencil. Jadi teringat ya, kita bakal penempatan di Pemda. Hehe. Kemudian yang terakhir, merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja. Misalkan nih, diberikan pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja atau seragam petugas keamanan. Nah, sumbernya itu tuh dari pajak.go.id di natura kenikmatan dan diolah kembali. Kayak gitu sih teman-teman.
Mohon maaf jika masih ada kurangnya. Kritik dan saran silahkan aja dikasih tahu, feel free. Bisa juga hubungi aku. Tanya aja di kolom komentar ya. Gitu, terima kasih teman-teman. Annyeong.